Shalom jemaat GBI Maker Surabaya. Selamat beribadah hari Minggu secara streaming dan saya menyampaikan firman Tuhan dari Jakarta, dari rumah saya sendiri. Nah, terima kasih juga untuk kesempatan saya melayani gereja ini. Terima kasih Pak Robert Louis dan Ibu yang memberi saya otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kali ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, walaupun kami melakukan secara streaming, tapi kami percaya esensi ibadah kami tidak berkurang karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir, dan kehadirannya kami bisa nikmati di mana saja, kapan saja. Dan sekarang kami mau menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau sampaikan pelajarannya dengan sebuah sistematika dan saya akan share PowerPoint. Jadi ini dengan teknologi sederhana, ya, secara sederhana saya akan share PowerPoint karena ini saya bukan rekam dengan kamera tapi dengan laptop pakai aplikasi Zoom, ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapat pelajaran yang lebih runut karena ayat dan gambarnya atau sistematikanya bisa diikuti, harapan saya lebih baik dengan menggunakan materi. Nah, tema kita kali ini adalah bertumbuh dalam badai seperti Raja Wali. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 32 mulai ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya, didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Demikianlah Allah menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertainya. Nah, firman Tuhan ini mengilustrasikan atau mungkin sebentar ada yang terlewat, ya. Tadi ayat 11-nya saya terlewat, jadi saya akan ucapkan atau bacakan. Ayat 11-nya itu laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Baru ayat 12-nya, demikianlah Allah menuntun dia. Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan dalam kali ini diilustrasikan seperti induk dengan anak Raja Wali. Nah, karena itu kita akan belajar mengenai kehidupan Raja Wali, tapi ini sebenarnya sebagai ilustrasi dari kehidupan kerohanian kita. Nah, saya akan kembali ke firman Tuhan untuk lebih detailnya, ya. Nah, ketika firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan kita seperti Raja Wali, maka saya akan berikan latar belakang kehidupan Raja Wali juga dari firman Tuhan. Ayub 39 ayat 27-29. Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia berdiam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Jadi Raja Wali bersarang di tempat yang tinggi. Ini gambarnya kelihatan di tebing, ya, dan di situlah dia bersarang. Ini hanya sebuah ilustrasi, ya. Tentu ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kalau kita ini Kristen Raja Wali, gitu ya. Kan kita itu ada lagu rohani, ya, bagai Raja Wali, gitu ya. Nggak ada bagai ayam jantan. Saya baru post di Instagram saya ada ayam jantan, ayam betina, dan anak-anaknya. Lalu ular datang, ayam jantannya ngeloyor pergi. Kalau Raja Wali nggak begitu, karena Raja Wali itu seperti keluarga, seperti burung dara. Bahkan ayam jantan itu sebenarnya nggak ada bapak, gitu ya. Sementara ayam betina memelihara anak-anaknya, udah ayam jantan udah kawin lagi kemana-mana. Nah, karena hidup kita sebagai raja seperti raja, umpama Raja Wali, maka Raja Wali bersarang di tempat yang tinggi. Apa itu tempat yang tinggi? Ini kan sebuah ilustrasi. Maka tempat yang tinggi itu kalau diarti rohanikan, gitu ya, maka menjadi ilustrasi tempat hadirat Tuhan. Tempat di mana kita bisa menjadi aman. Karena kalau di dalam ayat Raja Wali tadi, ia berserang di tempat yang tinggi yang susah didatangi oleh musuhnya. Nah, apa itu hadirat Tuhan? Apa itu berjumpa dengan Tuhan? Maka saya akan membuat yang lebih
sederhana ya. Berjumpa dengan Tuhan. Apa itu Tuhan? Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan, maka sebenarnya bisa di antaranya selain doa, pujian, penyembahan, beribadah, maka adalah berjumpa dengan Tuhan itu membaca firman Tuhan. Pak, gimana Pak cara mendengar suara Tuhan? Mau puasa 40 hari, nggak makan, nggak minum, mati. Kalau nggak makan tapi masih minum, nggak apa-apa. Tapi sering nanti bisa kayak efek psikologis ketika puasa cukup lama, lalu hari tertentu menjadi halusinasi, lalu dapat mimpi-mimpi penglihatan. Nah, betul nggak dari Tuhan? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau firman Tuhan udah pasti Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu nggak usah, menurut saya ya boleh kalau memang Tuhan, kan kita nggak bisa membatasi Tuhan dalam kotak teologi ya. Tuhan jangan berbicara lagi. Kalau Tuhan mau berbicara kita mau apa? Tapi kalau mau yang aman dan baku, suara Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, itu kalau mau cari suara Tuhan, baca Alkitab. Nanti Alkitab yang sepertinya hanya teks, sebuah tinta hitam di printing, tapi firman Tuhan itu kan hidup, karena firman Tuhan itu pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu hidup karena firman Tuhan sendiri. Pada waktu dibaca, maka Roh Kudus bisa menghidupkan firman, memberikan arti sesuai dengan konteks keadaan kita saat ini, dan firman itu menjadi tuntunan. Nah, itulah suara Tuhan. Nah, itulah sebenarnya Kristen Raja Wali yang bersarang pada akar yang kuat. Tentu kita boleh menghormati gembala, tapi kalau dikit-dikit kata Pak Gembala, nah kata firman bagaimana? Ya, puji Tuhan, gembalanya benar mengajarkan firman. Tapi kalau yang diajarkan mimpi dan penglihatan, ya berkacang pada penglihatan dan penglihatannya salah, ada kemungkinan kita mengikuti yang salah. Kalau firman Tuhan tidak mungkin salah. Jadi bersarang di tempat yang tinggi, yang aman adalah bersarang pada hadirat Tuhan dan mengakar pada firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai kehidupan Raja Wali. Laksana Ulangan 32 ayat 11. Nah, sekarang kita akan baca pelan-pelan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, dan seterusnya. Tadi ayat 12-nya, demikianlah Allah menuntun dia. Bagaimana Tuhan menuntun umatnya? Seperti Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Apa isi sarangnya? Ya anaknya. Kan ini Raja Wali bersarang, itu anaknya. Ya, ini masih kecil. Gambar yang di bawah, nah ini waktu umur 11 minggu, sudah mendekati dewasa, siap untuk latihan terbang. Maka dia digoyang bangkitkan isi sarangnya, dipatok-patok supaya keluar. Sarang itu mengilustrasikan tempat aman dan nyaman. Nah itu anak Raja Wali dijatuhkan dari sarangnya untuk belajar terbang. Nah apa yang menjadi sarang saudara, tempat yang merasa aman? Pelayanan, keluarga, bisnis. Apakah tiba-tiba seolah seperti keluar di luar kendali, seperti anak Raja Wali yang dijatuhkan? Itulah yang namanya latihan terbang. Bisa seperti seolah-olah tidak terkendali, atau menukik ke bawah, dan di bawah betul-betul menakutkan. Yang menarik tadi ayatnya setelah itu, demikianlah Allah menuntun dia. Jadi Tuhan bisa menuntun kita seperti induk Raja Wali melatih anaknya terbang dengan menjatuhkan, dipaksa keluar dari zona nyaman. Nah, hari-hari ini lewat pandemi ini banyak orang kan dipaksa keluar dari zona nyaman. Tadinya nyaman dengan jabatannya, dengan pekerjaannya, tiba-tiba kena PHK. Nyaman dengan usahanya, tiba-tiba tutup, bangkrut, atau mengalami penurunan omset yang luar biasa. Nyaman dengan depositonya, habis untuk pengobatan adik, kakak, saudara, teman, dan sebagainya. Nyaman dengan pelayanan selama ini, lalu tiba-tiba melalui pandemi ini juga terjadi goncangan di dalam pelayanan. Misalnya jemaatnya 1.000, lalu begitu online streaming, loh kok yang subscribe dan menonton hanya 200, yang 800 kemana ini? Ya kan Pak, satu keluarga nonton bareng, puji Tuhan kalau nonton bareng, biasanya suami, istri, anak nonton pakai gadgetnya masing-masing, sehingga kita nggak bisa hitung satu viewer itu satu keluarga, belum tentu ya. Nah akhirnya juga ada hamba Tuhan yang merasa tidak aman. Kalau nanti pandemi berhenti nih, lalu kebaktian offline lagi, jemaat berkurang atau bertambah? Karena ada juga orang yang gereja yang
YouTube-nya itu, jemaatnya itu katakanlah 2.000, lalu selama pandemi ini subscribernya melonjak 10.000, 20.000, dan ada yang sampai 30.000. Waduh, saya ngobrol sama gembalanya tertawa lebar, nanti kalau udah selesai pandemi Pak, saya buka cabang. Terjadi juga perubahan di dalam gereja lewat pandemi ini. Artinya ada beberapa orang tentu yang kayak seperti keluar dari zona nyaman. Nah, itu bisa seizin Tuhan. Kalau kita menggunakan logika, pola pikir, ilustrasi, Tuhan menggembalakan umatnya seperti induk Raja Wali menuntun atau melatih anaknya terbang dengan menjatuhkannya, lalu melayang di atas anaknya. Tapi mari kita pelajari lebih dalam cerita mengenai ilustrasi Raja Wali ini. Yang pasti kalau Mazmur 54 ayat 4 berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, Mazmur Daud juga menulis ayat tentang Raja Wali dan berkata Tuhanlah penolongku. Kenapa? Karena ketika anak Raja Wali itu jatuh ke bawah, hampir nyemplung ke danau, hampir nabrak gunung, maka induk Raja Wali yang tadi ada di atasnya itu pindah ke bawahnya lalu menampung, mendukung. Tepat pada waktunya, maka Tuhan itu pasti menolong. Cuma waktu anak Raja Wali jatuh ke bawah, dijatuhkan, mungkin dia nggak bisa melihat induknya. Yang dia lihat batu yang tajam, danau yang dia nggak bisa berenang. Seperti kalau kita melihat masalah, kita nggak melihat Tuhan karena Tuhan memang tidak kelihatan. Tetapi induk Raja Wali melihat anaknya, Tuhan melihat kita. Itu yang perlu kita imani dan yakini. Kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita, dan bukan cuma melihat dan tidak membiarkan. Tuhan tidak membiarkan umatnya. Tuhan pasti menolong dan sanggup menolong. Nah, hanya soal menolongnya ini yang saya mau pertajam lagi hari ini. Kapan Tuhan menolong? Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, lalu menampung. Loh, Pak, kalau melayang-layang di atas anaknya, lalu kapan bisa menampung? Ya tentu setelah melayang-layang itu dia pindah ke bawah. Lah kan nggak ada ayatnya Pak pindah ke bawah. Kapan pindahnya? Kapan tuh induknya melayang di atasnya? Untuk bisa menampung kan pindah ke bawah dulu. Kapan dong pindahnya? Oke, saya mencoba menafsirkan dengan seperti ini, ya, dengan membaca ayatnya seperti ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Jadi pindah ke bawahnya itu pas apa? Pas koma. Pas koma itu pindah ke bawah. Jadi kapan Tuhan tolong ada? Pas koma. Ya, Tuhan itu pasti menolong. Pasti. Saya sering membuat singkatan pasti itu singkatan pas hampir mati. Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi tidak pernah terlalu awal. Jadi jarang ini bukan aku jarang Tuhan itu menolong itu terlalu awal. Pas pada waktunya. Pas pada waktunya, dan banyak kejadian juga pas jumlahnya. Jadi kalau Anda misalnya nih butuh uang 2 juta untuk bayar kontrakan tempat tinggal. Tanggal 30 harus bayar. Tuhan tolong. Tanggal 1 belum ditolong, 10 belum ditolong, 20 belum ditolong, tanggal 28 Tuhan tolong, 29 belum ditolong. Ada ragu-ragu. Anda bilang sama yang punya rumah, maaf ya, aku minta mundur waktu 10 hari. Jangan-jangan Tuhan menolongnya mundur 10 hari juga. Pas waktunya. Begitu dapat pertolongan bisa bayar, aduh, selain pas waktunya apa? Pas jumlahnya. Tuhan, sisain dikit kayak pas banget. Accounting surga itu teliti sekali. Nah, itu banyak terjadi. Kenapa? Karena memang demikian Tuhan mengajarkan lewat cerita ilustrasi anak Raja Wali ini. Kapan pindah ke bawahnya? Pas koma. Nah, kenapa demikian? Ya supaya kalau Tuhan itu menolong tepat pada waktunya, orang akan mengakui pertolongannya. Kalau ditolongnya terlalu awal, kadang orang mengakui kebaikannya. Bersaksi, saudara, saya mengalami masalah dan puji Tuhan karena saya banyak berbuat baik, akhirnya ya orang-orang yang saya tolong itu menolong saya. Jadi ya ayo kita berbuat baik seperti saya berbuat baik. Jadi intinya karena saya berbuat baik maka dapat pertolongan. Tapi kalau Tuhan nggak tolong sampai orang yang diharapkan nggak menolong, yang dibantu nggak nolong, teman baik nggak menolong, sampai akhirnya, aduh, ini Tuhan tolong, ini Tuhan. Waktu bersaksi akan berbeda. Kesaksiannya, saudara, saya mengalami masalah dan saya nggak bisa berharap sama manusia bisa mengecewakan. Orang-orang yang saya harap menolong tidak menolong, tapi
Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Jadi inti kesaksiannya, Tuhan tolong saya. Itulah kalau Tuhan menolong pas pada waktunya, ya. Tapi jangan takut, ya. Jangan takut, Tuhan pasti menolong, pasti pas koma dan sebelum mati. Nah, pas waktunya, pas jumlahnya, maka induk itu melayang ke bawah dan sanggup menolong. Demikian juga Tuhan pasti sanggup menolong kita. Saya akan berikan kesaksian cerita supaya lebih lengkap pelajaran kita hari ini, yaitu bahwa dampak dari pandemi ini pun memperparah keadaan ekonomi kami. Jadi saya punya usaha namanya IFA atau IFA Dahsyat. Nah, IFA ini tutup bukan karena COVID pandemi, ya, tapi karena digitalisasi yang terlalu cepat yang disebut shifting. Akibat dari shifting ini banyak industri yang tutup, dan kami sebelum tutup sempat membuka platform online. Tapi justru melalui platform online ini juga, ya, itu mengalami kerugian dan tutuplah. Ketika tutup ini masih ada satu sebenarnya, ya, sekolahan Happy Holy Kid. Dan teman-teman saya bilang, wah Pak Jarod mah enak, ya, baju sepatunya sepi, kan sekolah itu sustainable, stabil. Tiba-tiba COVID datang, sekolah di rumah. Kalau orang kuliah, ya kuliah di rumah. Nah, kalau saya kan sekolahnya playgroup, kelompok bermain. Begitu sekolah di rumah, TKB-nya lulus, playgroup-nya nggak ada yang daftar. Ada 1-2. TKA jadi TKB. Tahun ini TKB-nya bakal lulus. Ya, nah, muridnya mana? Wah, ini kalau Menteri Pendidikan kan bilang bahwa yang sekolah nanti adalah yang mahasiswa dulu, gitu ya. TK ini gerbong belakang. Kami berdoa aja supaya vaksinasi segera cepat selesai, paling nggak mencapai 67% total populasi dan membuat penularan sudah sangat sedikit dan sekolah bisa berjalan kembali dan kami tidak akan tutup. Sekarang ini tidak tutup, tapi sudah mulai rugi, harus nombokin tiap bulan. Bahkan guru-guru diminta pengertian, pemotongan jumlah penghasilan. Waduh, ini semuanya sedang mengalami masa-masa yang sulit. Nah, terus apa yang kami lakukan menghadapi situasi sulit ini? Inilah yang seperti Alkitab ajarkan. Kita seperti Raja Wali yang dilempar keluar dari sarang. Karena selama ini usaha-usaha yang kami miliki itu menjadi tempat nyaman. Dan tiba-tiba satu persatu rontok. Hidup seperti dipandang burung lagi, mengharapkan mana setiap hari. Hidup dari minggu ke minggu. Dulu kerja 1 bulan bisa makan beberapa bulan, bahkan 6 bulan, setahun. Tapi sekarang minggu demi minggu. Tapi justru disitulah kami merasakan kehidupan bersama dengan Tuhan waktu demi waktu. Nah, saya akan berikan kesaksiannya kembali kepada pelajaran kita hari ini. Saya akan berikan sistematikanya, ya. Pada waktu itu terjadi, saya teringat kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rakel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel. Jadi Rakel itu juga mengalami masa yang sulit. Tapi kesulitan itu dia jalani dengan antusias. Atau kalau menggunakan terminologi kali ini, ya keluar dari zona nyaman, Yakub ini kan yang disayang ibunya. Tiba-tiba ya dia kesalahannya dia juga, dia ibu bapaknya, dia menghadap bapaknya dengan berkata, "Pak, aku Esau." Kakaknya marah, dia mau dibunuh. Dia keluar, melarikan diri. Artinya meninggalkan tempat zona nyaman. Dan dia merantau di negeri orang, memang itu paman, bekerja 20 tahun. 14 tahun pertama dibagi 2 periode, 7 tahun, 7 tahun. Tapi 7 tahun itu menariknya bagi saya adalah Yakub merasakan 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Artinya dia antusias sekali. Nah, kenapa dia antusias? Alkitab mengatakan karena dia cinta Rakel. Jadi cinta itu membuat orang menjadi antusias. Karena itu pada masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, saya menyarankan, milikilah cinta. Cinta Tuhan, atau cinta pasangan seperti Yakub. Cinta ini mau kita bergairah bekerja, atau kita bekerja yang kita cintai. Nah, ketika sampai pada poin ini, saya mulai teringat, apa yang menjadi passion saya? Karena usaha saya, MLM, fashion, tutup. Sekolah, udah mulai nggak menghasilkan. Saya sempat mencoba jadi agen asuransi, nggak jalan. Properti, nggak jalan juga. Lalu saya ingat, wah ini mungkin bisa menjadi kesaksian, dan menjadi sebuah insight juga bagi Bapak Ibu untuk kali ini, ya. Saya ingat bahwa saya pernah punya talenta melukis, lalu saya mencoba melukis. Begitu selesai, saya upload gitu ya. Puji Tuhan ada yang berlaku.
lukis lagi, upload lagi, laku lagi, lukis lagi, upload lagi. Ini benar-benar bagi saya sebuah mujizat karena jual kebutuhan pokok aja susah gitu ya, tapi ini menjual lukisan yang merupakan bukan kebutuhan pokok. Tapi di sini saya dikuatkan bahwa kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan memberkati, nggak ada yang bisa menghalangi. Maka kita perlu mengembangkan talenta ya bagi yang terkena PHK, mengalami kesusahan. Coba apa talenta saudara? Mungkin saudara punya talenta memasak, talenta buat makanan, talenta bikin kue. Ya memang tidak untuk menjadi kaya raya, tapi untuk bertahan hidup. Ada yang punya talenta motong rambut dan sebagainya, gitu ya. Nah, kembali kepada firman Tuhannya lagi dulu. Ulangan pasal 32 ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anaknya, menampung seekor. Menampung seekor. Kenapa seekor? Kan anaknya ada 2. Artinya kadang Tuhan mengizinkan peristiwa keluar dari zona nyaman itu sendirian. Jadi kalau kita mengalami masalah tapi rame-rame, itu kan seperti ada, wah cukup enak gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pernah sekolah SMA, lalu salahnya sendirian, dihukum sendirian, kan lebih stres. Kalau punya 5 orang, 10 orang, dihukum bareng-bareng. Ya, masih bisa ketawa-ketawa gitu. Nah, ilustrasinya bukan seperti itu. Ilustrasinya adalah laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, anaknya ada 2 atau 3, tapi dijatuhkannya satu persatu. Maka menampungnya seekor, karena yang dijatuhkan seekor demi seekor. Artinya, kadang Tuhan mengizinkan kita itu masuk dalam kesendirian. Itu disengaja oleh Tuhan. Kesendirian dalam hal apa? Saya berikan rincian lagi. Seorang wanita, sebaik apapun suaminya, mungkin pasangannya tidak mengerti. Demikian juga seorang laki-laki. Ya, kadang tidak mengerti oleh istrinya. Maka dalam pelayanan, Anda punya visi misi yang luar biasa, tapi nggak ada yang mendukung, atau tadinya mendukung, lalu mereka meninggalkan semuanya, bahkan mungkin dikucilkan, bahkan mungkin di blacklist, dianggap sesat. Jadi, maka kita perlu belajar. Ya, belajar apa? Ketika Tuhan sengaja, ya ini saya tulis sengaja melatih anaknya terbang. Artinya apa? Keadaan di mana kita menghadapi sebuah masalah dan menjadi seolah-olah sendirian, itu seizin Tuhan, sengaja. Kalau istilah yang lebih lagi kan, kalau Raja Wali kan memang sengaja, artinya dijatuhkan gitu ya. Kalau lebih rohani seizin Tuhan. Untuk apa Tuhan mengizinkan kita masuk dalam kesendirian? Oke, kembali kepada Raja Wali. Dijatuhkan, lalu ditolong. Artinya ada momentum di mana nih induk sama anak ini cuma berdua saja nih. Menurut saya Tuhan tuh ingin ada momentum dalam hidup ini, Anda punya sejarah hidup. Lahir anak-anak, bermain, sekolah, mahasiswa, kuliah, kerja, menikah, dan sebagainya. Panjang sekali. Dalam seluruh sejarah hidup Anda, ada satu titik momentum. Anda berduaan dengan Tuhan. Dan Anda berkata, terima kasih Tuhan, tolong Engkau ada, Engkau hidup. Tuhan ada, Tuhan betul-betul ada. Ya, Tuhan ada, Tuhan. Itu namanya momentum berduaan dengan Tuhan. Karena itu kalau Tuhan izinkan Anda mengalami kesendirian, itu artinya saatnya Anda mencari Tuhan untuk berduaan dengan Tuhan. Ya, jangan sendirian mencari orang lain yang lagi sendirian. Kalau bujangan nggak apa-apa, ya kan? Ibu sendirian, ya curhat sama bapak sendirian, konslet. Jadi kalau sendirian, cari Tuhan. Ketika Ayub juga diizinkan mengalami kesendirian, wah dia bertemu dengan Elifas, Bildad, Sofar, Elihu berpasal-pasal, nggak ada pemulihan, sampai akhirnya Ayub bertemu muka dengan Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan kembali bahwa kita menghadapi sebuah masalah yang sengaja diizinkan Tuhan, tapi percaya bahwa itu tidak melampaui kekuatan kita. Percaya dan berharap sama Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan dan menolong pada waktunya. Ya. Nah, percaya bahwa firman Tuhan berkata Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa semua akan indah pada waktunya. Karena itu kita percaya bahwa dengan mengalami ini semuanya, maka sebenarnya tujuannya adalah supaya Raja Wali bisa belajar terbang menjadi dewasa, bisa terbang menjadi
pribadi yang kuat. Kalau Raja Wali bisa terbang melintasi bukit, maka kita bisa menghadapi, melintasi semua masalah. Maka kalau tadi saya singgung Ayub, Ayub juga mengalami badai kehidupan. Tetapi melalui badai kehidupan itu, Ayub berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Ayub mengalami pemulihan yang luar biasa. Nah, kenapa kita berharap sama Tuhan? Saya akan ulangi lagi, Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Bagian Tuhan umatnya. Oke. Ilustrasi kita dengan Tuhan, Tuhan itu kepala, kita tubuh. Kepala tubuh ini tak terpisahkan. Jadi Tuhan itu bagian hidup kita, betul. Tapi firman Tuhan kali ini bahwa Yakub bagian Tuhan itu umatnya. Tuhan itu bagiannya adalah umatnya. Tanpa umatnya, ya tentu Tuhan, namanya Tuhan Maha Kuasa luar biasa. Tapi yang menyembah siapa? Yang malaikat ada juga. Tapi kita mengajarkan bahwa bagian Tuhan itu umatnya. Seperti misalnya gini, istri saya itu bagian hidup saya. Rasanya nggak sempurna kalau istri saya nggak ada. Tanpa istri saya dewasa, saya mandiri, saya cukup kuat. Tapi dengan ada istri, Allah bahagia. Nah, tentu tanpa umatnya, tanpa kita, Tuhan adalah Tuhan. Tapi kita mengajarkan bagian Tuhan itu umatnya. Umat itu bagian dari Tuhan. Tentu umat yang ditebus. Di mana kita diselamatkan, dan dalam roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kita menjadi bagian. Nah, ketika kita punya keyakinan bahwa kita itu bagian Tuhan, maka percaya, karena kita ini bagiannya Tuhan, ya, maka Tuhan tidak membiarkan, tidak akan meninggalkan, karena kita bagian dari Tuhan. Miliki pengertian sudut poin ini, ya, bahwa kita itu bagian dari Tuhan. Bagian dari Tuhan itu saya. Kenapa? Karena saya anaknya. Maka kita tidak akan panik, apalagi sampai stroke, sampai stres. Gara-gara stres jadi stroke, ya ada orang yang stroke karena memang pendarahan, gitu ya. Ada masalah secara medis, tapi jangan sampai itu dipicu oleh masalah psikologis, masalah yang hati yang tidak kuat. Percaya Tuhan, karena Tuhan itu, kita itu bagian dari Tuhan. Nah, saya akan akhiri dengan melalui semua keadaan ini, maka sebenarnya yang Tuhan harapkan itu apa sih? Atau yang Tuhan kehendaki melalui semua peristiwa yang Tuhan izinkan. Kalau Raja Wali dijatuhkan, latihan terbang menjadi bisa terbang. Kalau bisa terbang, melintasi bukit, naik gunung, turun gunung, melihat keindahan, dia bersarang di tempat yang tinggi. Udah cukup indah juga sih, gitu. Tapi bisa terbang. Wah, artinya melalui semua keadaan ini, Tuhan ingin kita punya kehidupan yang dewasa, kehidupan yang penuh kemenangan, dan merasakan pertolongan Tuhan, keberadaan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, momentum ada dengan Tuhan, menjadi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kami belajar kehidupan menggunakan ilustrasi Raja Wali, dan kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, karena kami ini bagian Tuhan. Karena kami ini seperti anak Raja Wali di hadapan induk Raja Wali. Engkaulah Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pelajaran ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, bersukacita senantiasa. Tuhan memberkati.